Halo guys, selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai migrasi database dari The Dutch Server, sehingga database pada mesin A, The Dutch Server A, kita pindahkan ke mesin B. Database A kita pindahkan ke B. Nah, penasaran gimana caranya? Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. The Dut merupakan package tambahan yang bisa kita tambahkan di router Mikrotik. Jadi dengan package tambahan The Dut ini kita bisa memonitoring perangkat-perangkat jaringan kita. Kita bisa lakukan monitoring terhadap perangkat server kita. Kita bisa lakukan monitoring terhadap perangkat switch, perangkat router, access point, CCTV, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memiliki jaringan yang besar, jaringan yang berkembang, tentunya monitoring perangkat-perangkat merupakan suatu hal yang penting. Nah, dengan begitu kita bisa manfaatkan fitur atau package The Dut ini untuk melakukan monitoring terhadap perangkat-perangkat jaringan kita. Kita sudah buatkan beberapa video mengenai introduction The Dut dan juga konfigurasi The Dut. Nah, nanti silahkan teman-teman tonton dulu videonya. Nanti linknya akan kami berikan di kolom deskripsi di bawah video ini. Ketika kita memiliki jaringan yang besar, kita juga memiliki banyak perangkat, tentunya database dari The Dut ini merupakan suatu hal yang penting dan sebisa mungkin jangan sampai hilang. Nah, di video kali ini atau di kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai migrasi database dari The Dut Server. Sebagai contoh, misalnya di sini saya punya perangkat RB750GR3. RB750GR3 ini menggunakan arsitektur MNIPS, di mana router ini bisa kita install package The Dut Server. Tetapi dengan tanda kutip bahwa di router ini memiliki storage yang kecil, sehingga ketika kita ingin menginstal The Dut Server, kita memerlukan storage tambahan berupa flash disk. Nah, di contoh kasus ini saya memiliki kasus bahwa router RB750GR3 ini akan saya upgrade ke perangkat yang memiliki spesifikasi atau yang memiliki resource lebih tinggi lagi dibandingkan RB750GR3. Jadi di sini perangkat yang akan saya upgrade nanti adalah perangkat RB1100DX4. Jadi dari awalnya 750GR3, kita akan pindahkan The Dut Server dari 750GR3 ini ke perangkat RB1100DX4. RB1100DX4 ini merupakan salah satu router yang unik. Kenapa? Karena di dalamnya kita bisa menambahkan hard disk dengan port SATA, bisa 2 slot, dan juga bisa kita tambahkan SSD M2 SATA tambahan 1 slot. Bawaannya sudah ada 1 SSD M2 SATA. Nah, bagi teman-teman yang tertarik memiliki perangkat-perangkat router Mikrotik seperti ini, silahkan teman-teman bisa kunjungi website citraweb.com. Di sana nanti ada beberapa perangkat Mikrotik, silahkan Anda pilih dan silakan Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk melakukan migrasi database The Dut Server, sebenarnya caranya sangat mudah sekali, caranya sangat simpel sekali. Bisa kita lakukan dengan komen. Jadi nanti kita bisa ketikkan komen tersebut di terminal yang ada pada router Mikrotik. Nah, sekarang yang pertama saya akan melihat isi dari The Dut yang ada pada RB750GR3 ini. Jadi kita coba lakukan remote ke RB750GR3, IP-nya adalah 73.90. Kemudian kita bisa paste saja, kemudian username dan passwordnya masih default. Jadi ini dia isi dari The Dut Server pada RB750GR3. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi, saya sudah menambahkan beberapa device seperti main router, kemudian ada juga switch core, switch access point, ada access point, ada CCTV, ada juga server. Jadi database ini, database The Dut 750GR3 ini nantinya akan kita pindahkan ke perangkat RB1100DX4. Jadi kita akan coba migrasikan. Nah, jika kita tidak melakukan migrasi, database, tentunya nanti
di sisi RB1100DX4 ini kita juga harus melakukan konfigurasi secara manual, dan tentunya ini nanti akan repot karena kita harus menambahkan device satu persatu. Kemudian kita juga harus lakukan custom notifikasi, misalnya kita menerapkan custom notifikasi. Jadi ini dia isi dari 750GR3, isi the DUT dari 750GR3. Kemudian kita akan coba akses the DUT pada RB1100DX4 ini. Yang pertama kita harus aktifkan dulu. Kita harus aktifkan package the DUT atau settingan the DUT. Caranya kita bisa masuk ke menu DUT, kemudian setting, kemudian di sini kita aktifkan dulu. Setelah itu kita bisa apply, oke. Jika sudah seperti itu, kita bisa coba lakukan remote. Kita bisa lakukan remote ke perangkat RB1100DX4 ini. Jadi IP-nya adalah 73.91. Kita copy paste saja di sini. 73.91, username-nya masih default, admin, dan passwordnya kosong. Kita coba akses. Dan hasilnya di sini di 1100DX4 ini kondisinya kosongan, kondisinya tidak ada konfigurasi sama sekali. Nah, sekarang kita akan coba lakukan migrasi database dari 750GR3 ke RB1100. Oke, caranya kita sekarang coba lakukan remote ke perangkat GR3-nya dulu. Kita bisa klik connect. Ini kita minimize dulu saja, kemudian kita fullkan biar enak. Kemudian tip dari saya di sini supaya proses ekspor database bisa berjalan lancar dan tidak error. Saran dari saya, DUT setting atau DUT servernya kita matikan terlebih dahulu. Jadi kita disable dulu sementara, kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Nah, sekarang kita akan coba lakukan ekspor database dari 750GR3 ini. Nah, caranya kita bisa akses via terminal. Kemudian perintahnya adalah DUT export database, kemudian backup file, kemudian backup file, kemudian namanya apa? Katakanlah di sini database .1, kemudian kita lakukan ekspor database. Kita tunggu. Nah, setelah proses berjalan dengan lancar dan sudah 100% berhasil, maka di sini nanti akan terdapat notifikasi status export done. Nah, kalau kita lihat di dalam file list router. Nah, kalau kita lihat di dalam file list router nanti akan muncul satu file baru, yaitu database.1. Jadi file ini yang tadinya kita lakukan ekspor via terminal. Nah, sekarang untuk melakukan migrasi kita bisa lakukan drag and drop saja. Jadi di sini kita coba lakukan remote ke router 2. Ini router 2 dan ini adalah router 1. Jadi ini 750GR3, database dedutnya kita drag and drop saja ke router RB1100DX4. Kita tunggu setelah prosesnya. Nah, setelah prosesnya berhasil, nanti di sini akan muncul database.1. Nah, untuk melakukan import kita bisa lakukan dengan komen di terminal pada router 2, tapi sebelumnya itu kita harus disable dulu the DUT servernya. Jadi kita masuk ke dalam menu DUT, kemudian setting. Nah, di sini kita bisa lakukan disable terlebih dahulu. Kita bisa play, kemudian kita oke. Nah, setelah kita disable, kita sekarang bisa coba lakukan import database. Jadi database yang kita dapat dari RB750GR3 ini, kemudian kita import di perangkat RB1100DX4. Nah, untuk komennya adalah DUT import db, kemudian backup filenya adalah database.1. Kita bisa tap saja. Setelah itu kita bisa lakukan enter.
Kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Setelah proses import berhasil, maka di sini nanti akan mendapatkan informasi status import done. Kita juga terdapat kustomisasi icon ya. Jadi ada icon 1100, ada icon WAP dan lain-lain. Ini juga berhasil diimportkan ke dalam folder the dot. Nah, setelah itu kita akan coba aktifkan kembali dot servernya. Dot server pada RB 1100 ini. Caranya adalah dot setting, kemudian kita aktifkan. Kemudian bisa kita apply, kemudian kita bisa oke. Oke, sekarang kita akan coba lakukan pengujian dari hasil ekspor dan import dari RB750GR3 tadi. Apakah database pada RB750GR3 berhasil kita import di RB1100 ini? Nah, kita coba aktifkan the dot. Kita coba remote 73.91. Kemudian username-nya admin, passwordnya kosong. Kita bisa coba lakukan connect. Dan ini dia hasil dari migrasi database the dot server dari 750GR3 ke perangkat 1100. Konfigurasinya sama persis, dan dengan cara seperti ini kita tidak perlu melakukan konfigurasi ulang. Terlebih lagi jika jaringan kita sudah besar, jaringan kita sudah berkembang, terdapat banyak perangkat yang dimonitoring, kita bisa lakukan migrasi database. Ketika misalnya teman-teman memiliki kebutuhan untuk upgrade router MikroTik. Oke, jadi itu tadi guys contoh konfigurasi migrasi database the dot server. Jadi kita tadi coba migrasikan database dari RB750GR3 ke perangkat yang resource-nya lebih tinggi, yaitu RB1100DX4. Jadi saya memiliki tip juga untuk teman-teman yang mengaktifkan the dot, apalagi jaringannya sudah besar dan berkembang. Nah, silahkan teman-teman backup database dari the dot. Anda bisa juga simpan di directory di laptop. Supaya apa? Supaya nanti ketika router yang Anda gunakan terdapat fail atau error pada sistem dan tidak bisa kita gunakan lagi, maka kita tidak perlu melakukan konfigurasi ulang. Kita bisa lakukan import database the dot yang sebelumnya sudah kita backup. Cukup sekian MikroTik tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Dan jika teman-teman memiliki saran video atau memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Dan silahkan share video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di MikroTik tutorial selanjutnya.